Sobat Football United, Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Balik lagi di Football United. Oke, ada beberapa situasi kabar yang ingin gue bahas ya. Mungkin dimulai dari keadaan Rasmus Højlund. Memang ada situasi update yang gue sudah sampaikan di video sebelumnya, tapi ada juga kabar lainnya. Misalnya terkait dengan gua ingin berbicara Rasmus Højlund dulu ya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Rasmus Højlund belum membuat keputusan final terkait dengan meninggalkan Manchester United, tapi sudah memulai membuka pintu. Walaupun dia masih ingin berjuang untuk mendapatkan tempatnya, Manchester United secara jelas mengatakan kalau ingin supaya Rasmus Højlund ini cabut ya. Pembicaraan saat ini terus berlanjut antara AC Milan dan juga agennya. Nah dari sini gue nggak tahu nih apakah saat ini tergantung project ataukah tergantung tawaran nilai gaji atau seperti apa. Gue sih lebih menilai bahwa ini tentang rencana, ini tentang project apa yang bisa AC Milan tawarkan terhadap Rasmus Højlund. Karena untuk meninggalkan Manchester United ini jelas bukan hal yang mudah bagi Rasmus Højlund. Dia sempat mengatakan bahwa memang Manchester United ini tim yang difavoritkan sejak kecil. Jadi seperti kayak impian dia membela Manchester United. Walaupun itu sebagai fans, tapi sebagai pemain dia juga harus melihat nih bagaimana proyeksi karir dia ke depan. Dia masih sangat muda, dia harus melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakannya kenapa tidak dipinjamkan dulu saja untuk melihat ya misalnya apakah dia bisa berkembang di peminjaman tersebut atau tidak. Well, menurut gua itu mungkin bukan semudah itu saja karena kalau dia berkembang di peminjaman tersebut bisa jadi setelah peminjaman selesai dia bukannya kembali ke Manchester United tapi akan secara permanen di klub tersebut. Hal-hal seperti ini juga sedang dilihat oleh Rasmus Højlund, oleh kubu Rasmus Højlund. Menurut gua asumsi gua seperti itu. Jadi ini bukan keputusan yang mudah. Di sisi lain kalau dia tetap stay di Manchester United, klub sudah jelas nih membuka pintu lebar. Bukan mendorong tapi membuka pintu secara lebar-lebar. Benjamin Sesko ada di sana. Dia juga harus melihat kemungkinan menit bermain ya. Manchester United berkompetisi di pertandingan yang terbatas musim ini. Maksud gue hanya di 3 kompetisi dari kemungkinan 5 ya kan. Jadi menit bermain dari Rasmus Højlund menurut gue akan sangat terbatas, kecil sekali musim ini. Nah itu yang harus dia lihat juga. Mungkin kalau seandainya menurut gue ya dia melihat bahwa oke, musim ini tidak bagus, menit bermainnya tidak banyak, tapi kalau Manchester United ini bisa balik lagi ke kompetisi Eropa untuk musim selanjutnya, mungkin dia akan bisa mendapatkan menit bermain setelahnya. Tapi kan ini juga tidak mudah ya karena satu musim kompetisi 1 tahun ini kan bukan waktu yang pendek juga dan akan memiliki pengaruh yang signifikan juga ke karir sang pemain. Jadi ini merupakan hal yang complicated. Dari di sisi lain Manchester United juga menurut gua dari sisi PSR yang memiliki keterbatasan dengan angka berapa yang mereka harus lepas untuk Rasmus Højlund. Oke, peminjaman ya, tapi juga tetap ada angka-angka yang harus mereka hitung. Sehingga kalau angka itu tidak masuk, gue tidak berpikir, menurut gue ya, asumsi gue bisa jadi salah, Manchester United akan mendorong kesepakatan itu terjadi kalau memang angkanya tidak masuk perhitungan dari Manchester United. Oke, kita lihat ya perkembangannya akan seperti apa. Masih dari lini depan Manchester United, Barca Times dan juga dari Diario Sport mengatakan kalau Barcelona ini ya mereka kecewa dengan pergerakan Benjamin Sesko ke Manchester United. Dia merupakan pilihan dari Deco dan juga target utama dari klub untuk menggantikan Robert Lewandowski musim depan. Oh wow, jadi ini merupakan langkah yang luar biasa sih menurut gue dari Manchester United. Bukan hanya mampu mengalahkan Newcastle United, tapi juga ternyata ada Barcelona yang sudah menempatkan Benjamin Sesko dalam radarnya ya. Bahkan kalau memang kabar ini betul, tapi ternyata Manchester United mampu melakukan pergerakan yang pas, yang tepat, sehingga Benjamin Sesko akhirnya mendarat di Old Trafford. Karena kalau gue bayangkan Manchester United harus bersaing dengan Barcelona musim depan untuk mendatangkan seorang pemain, ini bukan hal yang mudah. Apalagi pemain yang diplot sebagai pemain andalan lini depan Barcelona menggantikan Robert Lewandowski ini kan merupakan hal yang sangat menggiurkan ya dari klub untuk sang pemain. Tapi ternyata Manchester United mampu mengamankan situasi tersebut.
kita lihat akan seperti apa, karena Benjamin Sesko juga tetap harus berkembang. Benjamin Sesko juga harus membuktikan kapasitas dan juga potensinya di lini depan Manchester United. Dan ini merupakan cobaan yang kuat juga ya, tantangan yang besar juga bagi sang pemain, dan juga semacam kayak pembuktian dari analisa Manchester United selama ini, apakah betul, apakah tepat, apakah pas, apa yang mereka pertimbangkan, apa yang mereka lihat, mereka amati selama bertahun-tahun, kabarnya 3-5 tahun ya kan. Akankah ini memang sesuai, kita lihat ya mulai dari musim ini. Oke. Dari situasi lainnya, gua membahas, jadi ada pernyataan ini ya yang menurut gua ada kaitannya. Pertama, gue masih ingin membahas terkait dengan Alejandro Garnacho. Situasi Garnacho ini yang berbelit-belit, termasuk juga dengan pernyataannya dia ingin ke Chelsea atau tidak dimainkan 6-12 bulan. Secara spesifik dia mengatakan hal tersebut. Ya, ini membuktikan bahwa karakter ini memang karakter individu dan juga karakter secara skuad ini merupakan salah satu PR terbesar bahkan dari pelatih saat ini di Manchester United. Gua tidak lagi melihat ya bahwa situasi teknis ini yang menjadi hal yang mendasar, misalnya pilihan formasi, pilihan strategi dan lain-lain dari keadaan Manchester United saat ini. Gua lebih melihat ke ini tadi nih, hal-hal yang terkait dengan mental dan juga karakter dari pemain secara individu yang ada pengaruhnya secara kolektif ya. Ini sangat penting sekali. Karena hal-hal seperti ini di masa kejayaan Manchester United ataupun di klub-klub lain yang saat ini bagus ya di kompetisi domestik ataupun juga kompetisi Eropa, hal-hal seperti ini tidak ada menurut gue. Mereka bisa secara kondusif, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Dan di Manchester United masih ada pemain-pemain seperti Alejandro Garnacho. Kalau kita lihat beberapa musim terakhir, pemain seperti Jadon Sancho ini kan juga pemain-pemain yang membuat masalah. Dan mentalitas seperti itu masih ada di klub ini. Ini yang terdeteksi. Bagaimana yang tidak terdeteksi? Ini kan mengkhawatirkan menurut gue. Dan ini akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perjalanan klub ya. Kalau hal ini tidak selesai, ya Manchester United sulit untuk kemana-mana. Mau bicara soal masalah individu pemain, mau bicara terkait dengan kemampuan pelatih, tidak akan kemana-mana. Setiap pelatih yang datang menurut gue ingin merubah situasi karakter, mental, skuad secara keseluruhan, tapi belum ada yang berhasil. Dan ini juga ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marcus Rashford ya. Rashford di salah satu wawancaranya mengatakan bahwa kita ini telah berada di situasi terbawah di mana ya Manchester United seharusnya, jadi lebih bawah ya dibanding dengan situasi di mana Manchester United seharusnya. Orang-orang mengatakan kita ini berada di periode berada di periode transisi untuk bertahun-tahun. Tapi untuk berada di periode transisi, Anda harus memulainya. Dan transisi yang sesungguhnya belum dimulai. Ketika Liverpool berada dalam periode ini, mereka mendatangkan Jurgen Klopp dan mereka tetap bersama dengan Jurgen Klopp. Mereka tidak memenangkan di awal, tapi orang-orang hanya mengingatnya setelahnya, di tahun-tahun setelahnya, ketika dia bisa membawa Liverpool berkompetisi menghadapi Manchester City dan memenangkan trofi-trofi terbesar. Untuk memulai sebuah transisi, Anda harus mengatur sebuah rencana dan tetap berada pada rencana tersebut. Kita memiliki banyak manajer, banyak ide dan juga strategi untuk memenangkan, tapi kita tetap berada di situasi tidak kemana-mana ya. Apakah ini menyakitkan? Iya, 100%. Bukan sebagai seorang pemain sepak bola, tapi juga sebagai seorang fans. Ini yang disebutkan oleh Rashford, dan menurut gua ya ini memang kenyataannya seperti itu, dan sering juga kan ya dikabarkan, disebutkan bahwa memang Manchester United kalau masih terus pakai acara berganti-ganti pelatih ya tidak akan kemana-mana. Bukan soal pemain ini kalau tetap ada di Manchester United, pemain itu masih ada di Manchester United, maka Manchester United tidak akan kemana-mana. No. Kalau paradigma, pola pikir klub dan juga mungkin fans ya, yang sedikit-sedikit ganti pelatih, manajemennya berganti-ganti, tidak akan kemana-mana.
Rashford juga mengatakan ya, Anda melihatnya di tim-tim lain yang sukses dalam sebuah periode. Anda melihat mereka memiliki prinsip. Kalau pelatih yang datang ini harus bisa sesuai dengan prinsip atau bahkan bisa menambahkan ya ke prinsip-prinsip tersebut. Dan di situasi saat ini di Manchester United ya, kita ini memang lapar untuk menang. Jadi kita selalu berusaha untuk beradaptasi dan mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem. Tapi ini hanya sesuatu yang lebih terkait dengan reaksi-reaksi saja. Bukan bukan karena sebuah prinsip, bukan karena sebuah rencana yang besar ataupun jangka panjang lalu mendatangkan pelatih ini atau mendatangkan pemain itu, tidak, tapi lebih karena reaksi-reaksi saja di market. Misalnya rame di sosial media nih mengaitkan Manchester United dengan sebuah nama besar, datangkan pemain itu, datangkan pelatih itu saja. Nanti kalau pelatihnya mengalami masa sulit sedikit, ganti lagi. Padahal rencana awalnya seperti apa tidak jelas, hanya ngikuti tren saja. Dan situasi seperti ini menurut gue ya hanya enak untuk dinikmati di media saja. Sementara klub secara keseluruhan, ya ini membuat tidak kemana-mana, bahkan menyakitkan. Sepakat gue. Ini kenapa gue selalu mengatakan ya, pada siapapun pelatih yang datang, gue support 110%. Baik itu di situasi yang bagus maupun pada situasi yang tidak bagus. Manchester United harus mencobanya. Saat ini dengan Ruben Amorim, semua mengatakan periode tidak bagus bagi Ruben Amorim sudah terjadi di 7 bulan awal. Sekarang digiring bahwa dia tidak memiliki lagi periode untuk bersusah-susah, untuk bersulit-sulit, karena sudah diberikan di awal. Kalau periode itu datang, maka dia harus disingkirkan dari klub. Wow. Padahal selama berapa belas tahun terakhir semenjak Sir Alex Ferguson, Manchester United tidak pernah stabil. Dan cara untuk mendatangkan kestabilan itu dengan hal yang tidak stabil ini kan tidak masuk akal. Artinya tidak stabil ini tadi berganti-ganti terus. Menurut gue tidak demikian, Sobat Football United. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue pikirkan, ini yang gue percayai. Bahwa katakanlah musim ini, seperti mungkin yang gue kabarkan di video sebelumnya ya, prediksi super komputer, Manchester United masih belum bisa mendatangkan atau mendapatkan tiket Eropa. Tetap stick dengan Ruben Amorim. Ini yang belum pernah dicoba, tetap bersama dengan manajemen yang sama, dengan pelatih yang sama untuk periode yang agak sedikit lebih panjang. Karena mereka ini kan juga bekerja, mereka ini kan juga melakukan sesuatu yang mungkin belum bisa didapat hasilnya dalam 1 musim, bahkan mungkin belum dapat hasilnya dalam 2 musim, bisa saja. Karena memang bagaimana rusaknya Manchester United dalam pengelolaan selama beberapa musim terakhir. Jadi ini menurut gue yang juga harus disiapkan ya untuk menghadapi Manchester United musim ini. Jangan cuma sekali lagi karena Manchester United menderita musim lalu berharap bahwa Manchester United harus mendapatkan sesuatu musim ini, baik itu trofi ataupun peringkat yang jauh lebih tinggi. Bahkan menurut gua ya, berbicara terkait dengan hal tersebut, bisa berada di situasi posisi Liga Champions untuk musim ini ya, berakhir tahun depan. Ini merupakan tantangan yang sangat besar sekali. Dan apakah situasi jangka panjangnya melalui hal tersebut atau hal yang lain ini juga harus ditetapkan oleh manajemen. Misalnya ya, musim ini ternyata berada di 7-8 besar dianggap sesuatu yang asal Manchester United bisa lebih stabil dalam situasi possession misalnya, ataupun menciptakan peluang, memanfaatkan peluang. Why not? Kenapa tidak? Karena kalau kita lihat misalnya pergerakan di bursa transfer pun juga demikian kan, Manchester United masih harus mendatangkan pemain-pemain di posisi lain, masih harus bergerak melepas pemain-pemain yang saat ini ada tapi tidak maksimal juga kan di banyak posisi. Ini kan bukan hal yang terjadi dalam 1 kali bursa transfer, masih harus ada proses-prosesnya juga. Menurut gue seperti itu sih. Ya kita lihat juga ada beberapa klub juga demikian kan, harus tadi dicontohkan oleh Rashford misalnya Liverpool, tapi gue juga bisa mengambil contoh klub-klub lainnya juga, bahkan di Premier League ya kan, yang saat ini mungkin berada di papan atas, di mana mereka pun juga melalui proses tersebut, di mana Manchester United menurut gue masih belum cukup proses di periode tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.